Saya menggunakan ilmu macan putih. Jadi saya panggil dulu rohnya masuk dulu ke dalam badan saya, lalu saya memegang badan orang, saya bisa tahu orang sakit apa. Dan saya bisa memijat dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh spirit itu. Karena saya dulu ahlinya, praktek gitu. Saya kalau memijat orang sakit kepala itu sebentar aja, atau orang tekanan darah tinggi, atau orang apa itu, ya dengan ilmu, tangan saya ini bisa bergerak sendiri aja, karena ada yang merasuknya, ini bisa. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat bahwa okultisme memiliki banyak produk yang siap menyesatkan setiap manusia, dan ini adalah trik iblis untuk merangkul sebanyak-banyaknya orang supaya tidak lagi mengikuti Tuhan dan manusia bergantung kepadanya. Dan kita akan bahas lebih dalam, semoga memberkati. Okultisme adalah segala sesuatu yang terkait dengan kuasa kegelapan. Banyak sekali bentuknya. Ada yang bersifat animisme, ada yang bersifat dinamisme, ada yang bersifat totemisme, ada yang bersifat spiritisme. Nah, aliran-aliran okultisme inilah yang berkembang menjadi suatu produk. Baik produknya itu berupa pengajaran, kitab-kitab, dan sebagainya. Nah, dari aliran dinamisme juga melahirkan produk-produk, yaitu benda-benda, jimat-jimat, pusaka, dan segala macam kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan. Nah, animisme itu kepercayaan kepada kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari manusia, tapi sifatnya abstrak. Nah, spiritisme, aliran dari okultisme yang mempelajari tentang kuasa-kuasa rohani atau kuasa-kuasa dari roh-roh tertentu. Nah, totemisme, jadi aliran okultisme yang mengkaitkan kekuatan itu atau hubungan batin manusia itu dengan binatang-binatang tertentu. Dengan binatang-binatang. Nah, kita lihat ada suku-suku tertentu yang memiliki totem. Ada yang mereka bilang kami ini ada punya keturunan dari harimau lah, dari singa, dari buaya, dari ular, dari burung elang, dan segala macam. Nah, itu aliran totem, totemisme. Okultisme, sesuatu yang berkaitan dengan kuasa kegelapan ini, ternyata sudah sejak zaman dulu ada. Bukan hanya di zaman sekarang aja. Kita dapat melihat, Ibu Jessica mungkin bisa bantu ya, di dalam Keluaran pasal 7, Keluaran pasal 7, ayat 11 dan 12. Bahwa okultisme ini sudah dari zaman purbakala, zaman Musa. Itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang di negeri Mesir. Keluaran pasal 7 ayat 11 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Amin. Nah, jadi okultisme ini dalam segala bentuknya, sihir, tenung, mantra, santet, teluh, dan segala macam itu sudah ada sejak zaman dahulu, sudah zaman purbakala itu sudah ada. Dan kita melihat di zaman Tuhan Yesus itu pun sihir itu juga ada dipraktekkan. Di dalam zaman rasul-rasul pun setelah Tuhan Yesus tidak ada, juga dipraktekkan juga. Nah, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, Bu Jessica.
Para Rasul Kisah 19 ayat 19 dan 20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 dan 20. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Ya. Dan praktek okultisme itu ada di segala zaman. Kita bisa melihat di acuan yang terakhir di dalam kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu kan berbicara tentang hal yang mendatang. Bisa dilihat Bu Jessica, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Nah, jadi praktek okultisme ini ternyata memang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, zaman Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus, bahkan zaman sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Karena okultisme ini melekat dengan iblis, dengan kuasa kegelapan. Jadi pengajaran dari iblis itu disebut dengan okultisme. Nah, okultisme pada zaman dahulu banyak orang sudah mengerti, sudah tahu, anak-anak Tuhan sudah tahu. Pada saat kita melihat keris misalnya, kita lihat wah itu benda-benda okultisme, itu benda-benda pusaka. Kita tahu orang tidak akan terkecoh lagi. Pada saat kita melihat jimat-jimat yang zaman dulu ya, yang dari tulang, dari apa yang bentuknya seram, kain yang dibungkus kain kuning, kain hitam, kain putih, kain merah, itu semua orang sudah tahu. Jadi artinya umat Tuhan di zaman modern seperti ini, kalau produk-produk okultisme berupa jimat-jimat atau produk okultisme yang zaman lama, semua orang bisa tahu. Artinya produk itu tidak bisa mengecoh kita lagi. Pada saat kita melihat keris, pada saat kita melihat jimat-jimat, pada saat kita melihat patung-patung dewa-dewa, dewi-dewi, patung ini, patung itu, kita bisa tahu, wah itu jimat, itu pusaka. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi produk itu tidak bisa mengelabui jemaat. Nah, tetapi iblis itu juga makin canggih. Iblis itu makin canggih. Nah, itulah sebabnya malam ini saya membawakan okultisme zaman modern. Nah, okultisme zaman modern ini, iblis membuat produk-produk, jimat-jimat, benda-benda okultisme yang berbungkuskan teknologi, terlihat lebih modern, lebih mutakhir, terlihat lebih futuristik, terlihat lebih artistik, bahkan mengandung nilai seni yang tinggi, bahkan memiliki harga yang tinggi juga. Jadi tidak bisa sepintas aja, tidak bisa diketahui. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh. Yang pertama saya akan membahas mengenai jimat-jimat modern, jimat-jimat produk iblis zaman sekarang. Nah, mungkin Ibu Priscilla Jessica bisa ditampilkan, Bu, contoh-contohnya. Nah, kita bisa lihat. Jadi, ditampilkan yang lain, ya. Terus,
Ya, baik. Ternyata di zaman modern ini, iblis melalui pengikut-pengikutnya mengeluarkan produk-produk okultisme berupa cincin, gelang, kalung, macam-macam aksesoris yang bisa dipakai ya. Karena sifat dari jimat itu kan dia melekat di badan. Cincin kan melekat di badan. Kalung kan melekat di badan. Gelang melekat di badan. Nah, jadi dibuat dalam dibuat dalam bentuk yang artistik, terselubung. Tidak ada lagi bahasa-bahasa yang seram, bahkan bahasa-bahasanya itu kalung energi pembuka aura, kalung energi kuantum, kalung energi kuantum penolak energi negatif. Nah, bahasa-bahasanya itu kan bahasa-bahasa ini semua, bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang mengandung ilmu pengetahuan, bahasa seperti bahasa-bahasa fisika gitu. Tidak ada lagi seperti zaman dulu. Kalau jimat tahun 90-an, bahasanya misalnya jimat penolak bala, mengandung kodam. Wah, kodam ini, kodam itu, jin ini, jin itu. Jadi orang bisa tahu, kalau sekarang bahasanya itu energi positif. Nah, itu kan kalung skalar energi, kalung skalar energi kesehatan. Nah, terus geser Bu Pris. Ya, stop. Kalung liontin bioci, pendan skalar energi Mandarin Gold. Jadi bahasa-bahasanya itu tidak ada lagi kalung ini memiliki kekuatan kodam macan putih, memiliki kodam pantai selatan, kodam pantai utara. Tidak ada lagi, bahasanya halus. Kalung liontin bioenergi. Kalung biokuantum. Nah, skalar energi. Kalung liontin kuantum. Jadi bahasanya itu bahasa-bahasa fisika udah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah benda-benda okultisme modern. Nah, cara mengetahuinya adalah yang pertama bahwa benda-benda tersebut selalu dimaknai sebagai sebuah benda yang memiliki energi. Nah, itulah salah satu aliran dari dinamisme. Aliran dinamisme kan sebuah benda, apapun juga, memiliki kekuatan. Nah, jadi sebuah benda yang dipercaya memiliki kekuatan. Nah, nanti bahasanya macam-macam. Batu ini dari meteor lah, dari batu turmalin, dari batu ini, batu itu, segala macam. Bungkusannya, selubungnya. Tetapi intinya kita diajak atau kita itu diajak, digiring untuk mempercayai bahwa benda itu memiliki kekuatan. Nah, prinsip dari jimat itu kan membangkitkan sugesti diri untuk mempercayai suatu benda itu memiliki kekuatan atau memiliki kuasa rohani. Nah, jadi setiap dari produk-produk itu kalau bahasanya adalah untuk mengajak orang mempercayai sebuah benda yang memiliki energi, yang bisa membangkitkan kekuatan, yang bisa melindungi orang, yang bisa membuka pintu rezeki, yang bisa membuat katanya orang jadi lebih cantik, jadi lebih sehat, jadi lebih ini itu. Nah, itu semua mengarahnya kepada pemahaman dinamisme. Jadi banyak sekali jimat-jimat modern ini, banyak sekali. Itu semua bisa diisi di dalam cincin, gelang, di dalam
apa namanya, cincin, gelang, kalung, ikat pinggang, dalam liontin, banyak sekali, banyak sekali. Nah, kita harus hati-hati terhadap produk-produk tersebut. Setiap produk yang bahasanya membangkitkan energi, apalagi kalau bahasanya itu membangkitkan energi yang di dalam diri manusia, itu pasti berhubungan dengan jimat modern. Jadi bahasanya itu bahasanya itu tidak ada lagi bahasanya itu klinik. Tidak ada lagi bahasanya itu mistik. Bahasanya itu bahasa-bahasa fisika kan, itu kan istilah-istilah fisika kan, energi kuantum, energi skalar, bioenergi, itu kan semua bahasa-bahasa fisika gitu. Bahasa-bahasa ilmu pengetahuan modern. Nah, jadi kita harus berhati-hati jangan sampai terjebak kepada benda-benda yang bisa mengikat jiwa kita, bisa mengikat pikiran kita, bisa mengikat perasaan kita, dan meyakini benda itu memiliki kekuatan untuk menolong hidup kita. Ya, kalau selintas pasti kita akan senang. Misalnya kita pakai kalung, kalung ini bisa membersihkan darah katanya kan. Kalung ini bisa anti radiasi, anti ini, anti itu. Ya, orang pasti senang. Tetapi hakikatnya itu yang membuat orang terikat. Nah, ikatan itulah yang menjerat jiwa orang. Nah, jadi fungsi dari jimat, nah kita membahas ke fungsi dari jimat. Fungsi dari jimat adalah untuk mengikat jiwa orang, mengikat perasaan orang, mengikat kehendak orang, dan menutupi akal pikir orang. Nah, itu fungsi dari jimat. Jadi untuk mengikat akal pikir orang, mengikat hati orang, mengikat perasaan orang, mengikat kehendak orang. Nah, itulah sebabnya bendanya itu harus ada di badan orang itu. Coba kita lihat contoh zaman dulu. Mungkin kakek nenek kita atau nenek moyang kita yang pakai jimat, mana mau jimatnya dilepaskan dari tubuhnya? Kalau dia pakai kalung, misalnya kalungnya itu untuk kebal, mana dia mau kalungnya dilepas dari badannya? Kalau dia punya gelang bahar, misalnya galangnya itu dikasih jin, mana dia mau lepaskan gelangnya itu dari tangannya? Tidak mau. Gelang itu ngikat dia. Nah, sama juga dengan motif dari cincin, gelang, kalung kesehatan, itu kan harus nempel di badan kita, tidak boleh lepas dari badan kita. Jadi harus dipakai terus. Seperti itu kan sama aja. Jadi dia tidak boleh lepas dari badan. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus berhati-hati bahwa iblis semakin canggih, produknya pun semakin canggih, tetapi hakikatnya tetap sama. Hakikat dari sebuah jimat adalah untuk mengikat jiwa orang, mengikat akal pikir orang, mengikat perasaan orang kepada benda itu, terikat jadi satu dengan benda itu. Nah, itulah sebabnya contoh seperti susuk. Kenapa susuk ditanam di dalam badan? Untuk mengikat orang itu jadi satu. Kenapa susuk itu kan harus dimasukkan ke dalam badan? Nah, kenapa orang yang memakai jimat-jimat itu jimatnya tidak boleh lepas dari badannya? Saya dulu juga waktu memakai jimat ada seperti ikat pinggang dari benang gitu, itu tidak boleh lepas dari badan saya. Jadi sama aja,
dengan misalnya gelang-gelang tertentu kan yang motifnya katanya untuk kecantikan, untuk kesehatan, untuk tarik rezeki, perlindungan diri dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat modern. Itu kan tidak boleh lepas dari kalau tangan kita tidak boleh lepas dari tangan, kalau kalung tidak boleh lepas dari badan kita. Harus jadi satu. Nah, itulah dari situ kita bisa mengetahui bahwa itu adalah jimat. Kalau sifatnya mengikat. Dia ngikat pikiran orang, ngikat badan orang, ngikat kehendak orang. Dia sifatnya harus melekat di badan orang itu. Dan melekat di dalam akal pikirnya menjadi sebuah sugesti terus-menerus. Wah, cincin ini mengeluarkan gelombang bioenergi yang melancarkan peredaran darah. Wah, kalung ini mengeluarkan gelombang infrared yang melancarkan peredaran darah sehingga kita sehat. Jadi otomatis kalung itu harus kita pakai terus, tidak mau dilepaskan dari badan karena mau peredaran darahnya baik. Nah, tetapi jiwa orang itu ditangkap. Nah, kemudian kita akan masuk yang kedua. Yang pertama tadi adalah salah satu produknya adalah jimat modern ya, benda-benda okultisme ya. Benda-benda okultisme modern, yaitu jimat modern dalam bentuk kalung, cincin, gelang yang bernapaskan untuk kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, produk okultisme modern itu adalah afirmasi positif. Nah, kita melihat di YouTube banyak sekali saya lihat video-video YouTube mengenai afirmasi positif. Ya, di YouTube itu kita bisa lihat afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Afirmasi positif itu kan sebenarnya deklarasi diri aja. Deklarasi pengakuan diri. Nah itu. Dengarkan audio afirmasi sugesti untuk magnet rezeki dan sebagainya. Jadi afirmasi positif itu sebenarnya adalah praktek sihir. Afirmasi positif itu adalah praktek sihir. Praktek sihir putih. Kegunaannya apa? Dia menyihir dirinya sendiri. Setiap malam 100 kali dia harus hafalkan. Aku memiliki kepribadian yang baik. Aku cerdas, aku pintar, aku disukai orang, aku sukses, aku berhasil. Itu setiap hari, pagi, siang, sore, malam, seperti gitu. Yang sumbernya tidak berasal daripada Tuhan, tetapi dari kepercayaan diri sendiri. Nah, firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Afirmasi positif itu dia tidak mengandalkan Tuhan, dia membangkitkan keyakinan diri sendiri. Itulah sebabnya pagi, siang, sore, malam dia harus menghayalkannya, dia harus memikirkannya, dia harus mengucapkannya. Saya sukses, saya berhasil, saya pintar, saya cerdas, saya banyak rezeki. Macam-macam. Nah, afirmasi positif itu. Dan afirmasi positif itu kadang diikuti juga gabungannya dengan audio afirmasi positif, yaitu audio yang dirancang sedemikian rupa dengan memakai gelombang otak. Nah, jadi audio itu di-setel dengan frekuensi tertentu, seperti gitu. Ada frekuensi tertentu yang mempengaruhi alam bawah sadar orang. Jadi harus diputar musiknya gitu, diputar musiknya. Dia disuruh menghayati sambil dia mengucapkan, saya sukses, saya berhasil,
saya disukai orang, saya ini pribadi yang positif, seperti itu. Itu praktek dari sihir. Praktek dari sihir. Dia latihan mensugesti atau menyihir dirinya sendiri. Jadi kegunaannya juga sama, untuk dapat menguasai jiwanya. Nah, jadi untuk dapat menguasai jiwanya. Jadi dari situlah iblis pun masuk untuk menguasai jiwa orang itu. Sehingga orang itu akhirnya terbuka terhadap sihir, tenung, mantra, gendam. Orang-orang yang mempraktekkan afirmasi-afirmasi positif itu menjadi rentan terhadap gendam. Dia menjadi rentan terhadap gendam, terhadap hipnotis, terhadap sihir, tenung, mantra. Saat dilepaskan orang, dia rentan untuk kena. Karena dia sudah buat celah. Celahnya adalah celah dosa. Kan iblis itu menciptakan dosa. Dengan orang itu mempercayai dirinya sendiri, dengan orang itu mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan, maka orang itu kan dibuat iblis menjadi berdosa. Pada saat dia berdosa, maka dia kena kutuk. Karena iblis mengerti juga firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, kutuk dan dosa itulah yang membuat celah iblis itu masuk di orang itu. Juga kita harus hati-hati, salah satu bentuk okultisme modern itu salah satunya juga bentuk afirmasi-afirmasi positif. Berbeda dengan deklarasi firman Tuhan. Deklarasi firman Tuhan itu kan bersumber dari firman Tuhan yang mendatangkan iman, dan iman itu kita deklarasikan. Kalau afirmasi positif itu adalah keyakinan kepada diri sendiri, bahwa dia mampu, bahwa dia bisa, bahwa dia hebat, bahwa dia kuat. Kemudian yang ketiga adalah bentuk dari produk-produk okultisme modern adalah kita melihat kepada penyembuhan alternatif. Banyak orang yang terlibat dengan penyembuhan alternatif. Artinya pada saat orang berobat ke dokter, dia tidak mengalami kesembuhan atau lambat di dalam menerima kesembuhan, jadi akhirnya mengambil alternatif, yaitu pergi kepada penyembuh alternatif. Nah, jenis-jenis penyembuhan alternatif yang bagaimana yang ada hubungannya dengan okultisme? Salah satunya adalah tusuk jarum, akupuntur. Kenapa saya katakan akupuntur? Akupuntur yang zaman sekarang itu kan akupunturnya ada yang memakai jarum, ada yang memakai listrik, ada yang memakai strom dengan tegangan yang kecil, ada juga yang memang memakai jarum. Nah, akupuntur itu salah satu praktek okultisme. Kenapa saya katakan demikian? Karena seorang ahli akupuntur tidak bisa menusuk titik itu dengan tepat kalau orang itu tidak ahli tai chi. Jadi di dalam ilmu akupuntur itu mereka sudah membuat titik-titik meridian atau titik-titik energi, titik-titik saraf yang bisa ditusuk untuk mengalirkan kekuatan kepada tubuh yang sakit supaya bisa dilakukan kesembuhan. Nah, seorang ahli akupuntur, dia pasti ahli tai chi. Karena ilmu akupuntur itu tidak bisa dipelajari sembarang orang. Orang dokter biasa tidak bisa dia pelajari akupuntur. Dia tidak bisa tepat menusuk titiknya kalau dia tidak ahli tai chi. Nah, jadi kemudian lagi kita melihat di salon-salon,
kita lihat di salon-salon, ada apa istilahnya itu, layanan dari contohnya bedah aura. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, mungkin di iklan-iklan koran atau majalah, misalnya ada suatu salon yang besar, mereka melayani totok aura, bedah aura, kemudian ya sejenis itulah, di mana mereka akan memberikan pelayanan dengan menotok titik-titik tertentu di wajah orang, sehingga dipercaya nanti orang itu bisa mengeluarkan aura yang lebih positif gitu. Wajahnya jadi lebih cerah, lebih memikat dan segala macam. Itu juga praktek okultisme. Saya pernah lihat tuh. Jadi di titik-titik tertentu dari wajah orang itu nanti ditotok gitu dengan menggunakan tenaga dalam untuk membuka gerbang energi orang itu. Itu sebenarnya adalah dengan dia diberi totokan, maka akses kuasa kegelapan itu masuk ke dalam diri orang itu. Kemudian juga kita juga harus hati-hati kalau terapi refleksiologi. Nah, karena saya dulu ahli refleksiologi. Saya ahli memijat badan orang dengan menggunakan ilmu refleksiologi. Tetapi refleksiologi yang saya punya, refleksiologi yang bersatu dengan kekuatan jahat. Saya menggunakan ilmu macan putih. Jadi saya panggil dulu rohnya masuk dulu ke dalam badan saya, lalu saya memegang badan orang, saya bisa tahu orang sakit apa. Dan saya bisa memijat dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh spirit itu. Nah, kalau orang tidak peka kan dia tidak tahu, kelihatannya seperti dipijat aja. Tetapi tukang pijatnya itu menggunakan kuasa yang lain. Karena saya dulu ahlinya, praktek gitu. Saya kalau memijat orang sakit kepala itu sebentar aja, atau orang tekanan darah tinggi, atau orang apa itu, ya dengan ilmu, tangan saya ini bisa bergerak sendiri aja, karena ada yang merasuknya, ini bisa. Nah, jadi hati-hati kita pergi ke tempat-tempat mungkin di salon-salon ada pelayanan pijat refleksi. Ya kita tidak tahu terapisnya itu jangan-jangan orang ahli tai chi atau orang punya ilmu-ilmu kebatinan. Jadi dia mijat dengan ilmu. Sehingga pada saat kita dipijat, transferlah spiritnya masuk. Yang kegunaannya juga sama untuk menguasai jiwa orang. Kemudian yang berikutnya adalah produk daripada okultisme modern ini adalah senam. Nah, kita melihat banyak tuh senam pernapasan, senam kesehatan, senam gigong, senam tai chi, senam palun dapa, macam-macam. Itu semua bersumber kepada okultisme semua. Dan mantra itu bisa dalam bentuk gerak. Mantra itu bisa dalam bentuk gerak. Mantra itu dalam bentuk gerak bisa, dalam bentuk rapalan bisa, dalam bentuk olah napas juga bisa. Jadi iblis itu memang okultisme ini memiliki macam-macam cabang dan semua segi itu dimasukin. Jadi kita hati-hati. Jadi kalau ibaratnya kita ikut senam, ya ikutlah senam yang biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah senam itu mengarah kepada senam palundapa, senam yoga, senam tai chi, senam pernapasan, senam olah napas, senam pembangkitan energi, jangan diikuti.
Nah, bahkan jangan heran, senam-senam body language juga hati-hati. Senam body language itu dikembangkan orang dari senam-senam yoga yang mengarah kepada spirit-spirit perjinahan. Jadi makanya lebih baik kita mengikuti sesuatu yang zaman sekarang ini yang umum-umum aja. Nggak usah yang nyerempet-nyerempet yang aneh-aneh. Karena iblis memasuki segala macam area itu, dia masuki sudah. Kemudian yang terakhir adalah masih banyak juga yang lain. Yang lain adalah teknis-teknis meditasi. Ini sama, meditasi banyak. Meditasi atas nama kesehatan, meditasi atas nama kecantikan. Itu semua adalah meditasi yang terhubung dengan okultisme semua. Jadi kita harus tahu mantra itu bisa dalam bentuk gerak, dalam bentuk posisi. Kan biasanya kalau orang meditasi itu mereka akan melakukan posisi-posisi tertentu, baik duduk, berbaring, telungkup, dan segala macam. Itu melakukan posisi-posisi. Nah, itu adalah sebenarnya gerak pemanggilan mantra. Nah, dan bisa diiringi oleh alunan musik, musik mantra. Jadi, banyak sekali teknis-teknis meditasi itu yang terselubung. Dilakukan di tempat yang bagus, di tempat sanggar senam yang bagus, sehingga tidak bisa kelihatan, kliniknya tidak bisa kelihatan. Sudah terbungkus dengan apa ya? Ya dengan modernisasi. Dan tidak ada ininya lagi. Tetapi kita harus memiliki kepekaan roh. Semua itu berhubungan dengan okultisme, sesuatu yang cemar, sesuatu yang najis, sesuatu yang bahkan terkait langsung dengan okultisme. Terima kasih sahabat sudah mengikuti channel ini dengan setia. Jikalau ada pendapat, isi di kolom komentar. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael, kita harus waspada. Kita harus mengenali ciri-ciri iblis sedang bekerja, yang dimana okultisme memiliki banyak macam. Ada animisme, sinkritisme, dan lain sebagainya. Yang intinya iblis akan membuat manusia tidak lagi bergantung kepada Allah. Manusia tidak lagi mengandalkan Allah sebagai pencipta yang seharusnya bertanggung jawab untuk ciptaannya. Iblis mau manusia itu beralih kepada dia, menyembah iblis itu sendiri, menjadi pengikut iblis itu sendiri. Iblis itu bukan pribadi gampangan untuk ditaklukkan, bukan juga menjadi pribadi yang menakutkan untuk dikalahkan. Kita harus lebih bijaksana, berhati-hati, mengenali ciri khas iblis bekerja, mengenali produk-produk iblis dalam okultisme. Itu yang benar dan tidak kompromi apabila kita tahu bahwa yang di depan kita adalah bagian dari okultisme. Di zaman modern sekarang, iblis juga terang-terangan untuk merekrut banyak manusia. Bahkan iblis membiarkan manusia itu beribadah, membiarkan orang tersebut ke gereja. Yang penting tidak lagi mengandalkan Tuhan. Melalui produk yang ditawarkan, iblis ingin manusia tidak lagi menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya iblis mau manusia campurkan keyakinan dengan iblis. Iblis tidak terganggu buat setiap kita anak Tuhan yang sering ke gereja. Yang penting dia bisa menggoda kita, merayu kita. Jadi tidak heran ada anak Tuhan yang minggu ke gereja, tetapi Senin, Selasa, dan hari lainnya
masih mau datang ke paranormal, masih datang kepada iblis kuasa gelap minta petunjuk. Karena itulah yang diharapkan iblis. Orang Kristen beribadah tapi tidak mengakui kekuatan ibadahnya, tidak merasakan karya Tuhannya, tidak mengubahkan hidupnya, dan dia tidak jadi berkat. Jadi hati-hati sahabat, kenali produk okultisme yang berkembang di zaman sekarang, bahkan sangat modern. Jangan kompromi walaupun itu ditawarkan oleh teman, kerabat, saudara kita dengan iming-iming yang menggiurkan, dengan bahasa-bahasa medis, bahasa-bahasa fisika yang seolah-olah tidak mengandung mistik, padahal ada unsur okultisme. Mengapa kita harus antisipasi? Karena di dalam setiap okultisme, apapun produknya, itu ada kutuk yang berasal dari kuasa gelap. Apabila kita menggunakannya, mempercayainya, apalagi kita berharap dengan media itu kita mengalami kesembuhan, mengalami ketenangan, itu sudah mencuri porsi Tuhan. Karena Tuhanlah yang seharusnya menyembuhkan, memberkati, menolong, memberikan damai sejahtera. Tapi mengapa produk okultisme kita percayai? Itu sangat tidak disukai Tuhan. Jadilah lebih intim kepada Tuhan. Jadilah lebih peka kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang mengenal Tuhannya, mengenal karya Tuhannya, hidup dalam karya Tuhannya, atau hidup dalam budaya mujizat. Saya percaya sahabat pasti pernah menjumpai jenis-jenis produk okultisme yang telah dijelaskan hambanya Pastor Nathanael. Jadi ayo, jangan kompromi, kenali, antisipasi, dan hindari, jauhi. Apabila ada sahabat, kerabat, keluarga kita yang sudah terlanjur terkena, mari ajak mereka untuk menjauhi produk okultisme yang mereka sedang gunakan. Lebih baik fokus kepada Tuhan saja, lebih baik mengandalkan Tuhan saja, lebih baik kita berserah kepada Tuhan saja. Logikanya, iblis banyak dipercaya bisa menolong manusia, apalagi Tuhan. Seharusnya kita lebih percaya karena Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan yang bertanggung jawab untuk menolong kita. Jangan biarkan kita hidup dalam kebodohan. Jangan sampai kutuk yang kita terima karena kuasa gelap ditanggung oleh keluarga kita, generasi kita di masa yang akan datang. Pastikan kita andalkan Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kita. Berkat Tuhan kita alami, berkat Tuhan sampai ke anak cucu, berkat Tuhan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Saya berdoa buat setiap pendengar, kiranya diberkati Tuhan dengan segala kelimpahannya. Dan kuasa gelap dihancurkan, kuasa gelap tidak mampu menyentuh setiap pendengar, apalagi sampai mempengaruhi supaya jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.